Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita masuk ke modul 2, yaitu siklus penjualan dan penagihan piutang usaha. Kedua akun ini saling berkaitan ya. Munculnya piutang usaha dikarenakan adanya penjualan secara kredit. Oke, pertama-tama kamu buka buku 1 kamu, buka modul 2, pelajari dan pahami ICQ penjualan dan piutang yang sudah dibuat oleh Rita halaman 46 sampai halaman 50. Kemudian pelajari program audit piutang dan penjualan halaman 51. Masih di buku 1 halaman 52 sampai 56, di situ ada buku besar piutang per masing-masing perusahaan. Kemudian di halaman 56 ada informasi terkait pemeriksaan vouching atas jurnal penjualan milik PT Krakatau dan PT Usaha Lancar. Nah, berarti kamu di situ harus membuat jurnal penyesuaian atas temuan tersebut. Kemudian masih di halaman 56 sampai halaman 57, situ ada informasi terkait jawaban konfirmasi piutang. Contoh surat konfirmasi piutangnya ada di halaman 59. Kemudian di halaman 57 ada tabel transaksi penjualan untuk uji pisah batas. Di halaman 58, tugas Anda, kamu diminta untuk pelajari ICQ yang sudah dibuat oleh Rita. Kemudian untuk poin 2 sampai dengan poin 4, kamu diminta untuk membuat prosedur audit dan melengkapi kertas kerja. Nah, berarti poin 1 pelajari ICQ-nya itu di buku 1, kemudian poin 2, 3, dan 4 itu ada di buku 2 ya. Kemudian masih di buku 1 juga di halaman 62 sampai dengan halaman 76, di situ ada dokumen-dokumen. Di halaman 62 sampai halaman 64 di situ ada dokumen surat jalan. Di halaman 65 sampai halaman 67 itu dokumen faktur penjualan. Halaman 68 sampai 76 itu ada dokumen bukti bank masuk. Oke, sekarang kita akan kerjakan poin 2 sampai dengan poin 4 di buku 2. Berarti sekarang kamu buka buku 2 kamu, buka modul 2. Seperti biasa, kamu harus buat Excel ya. Sheet pertama, judul, siklus penjualan dan penagihan piutang usaha. Di sini ada indeks-indeksnya. Kemudian kita akan buat dulu program auditnya. Kamu buat program auditnya, kamu isi kolom indeks-indeks tersebut. Kemudian untuk mengerjakan kertas kerja pemeriksaan untuk siklus penjualan dan penagihan piutang usaha ini, kita kerjakan dari yang paling belakang dulu, dari TOC 1. Buka TOC 1 halaman 41. Di situ indeksnya TOC 1, schedule uji transaksi penjualan dan piutang. Isi tabel di atas berdasarkan data di buku 1 halaman 57. Jadi kamu isi kolom ini, surat jalan, faktur penjualan, nama pelanggan, dan jumlah. Isi kolom ini berdasarkan data yang ada di buku 1 halaman 57. Setelah kamu masukkan datanya di tabel ini, kamu cocokkan daftar ke dokumen-dokumen bukti pendukung ya, yang ada di halaman 62 sampai halaman 67. Kamu cocokkan dengan dokumen surat jalan dan faktur penjualan ya. Jika ada bukti pendukungnya, kamu beri checklist. Jika ditandatangan oleh pejabat yang memiliki otorisasi, kamu checklist. Kemudian kamu jumlahkan apakah perhitungannya benar. Kalau benar, berarti votingnya kamu checklist. Kemudian periksa ke buku besar piutang ya. Kalau sesuai, berarti kamu beri tanda checklist juga. Jangan lupa di sini dibuat oleh siapa, diperiksa oleh siapa, tanggalnya tanggal berapa. Oke, lanjut ke indeks PL 1.1 halaman 40. Di sini uji pisah batas penjualan. Isi tabel di atas berdasarkan informasi di buku 1 halaman 57 sampai halaman 58. Jadi kamu isi ini, kemudian cocokkan dengan faktur penjualan dan buku besar piutang. Jangan lupa ini kolom dibuat oleh, diperiksa oleh, dan tanggal diisi. Kemudian kita ke PL1. Ini adalah schedule penjualan.
schedule penjualan yang ada di laporan laba rugi ya. Di sini ada saldo penjualannya, ada saldo retor penjualan. Nah, di sini kamu buat catatan pemeriksaan. Kamu buat catatan pemeriksaan dan jurnal penyesuaian atas temuan vouching transaksi penjualan yang ada di buku 1 halaman 56, PT Krakatau dan PT Usaha Lancar. Buat jurnalnya dan masukkan di kolom pare dan buat kesimpulan atas pemeriksaan penjualan. Jadi kan di buku 1 sudah ada keterangan temuan ya. Jadi kamu buat jurnal penyesuaian temuan PT Krakatau dan PT Usaha Lancar di sini di catatan pemeriksaan. Kemudian angkanya kamu masukkan di kolom pare. Kemudian hitung juga per auditnya berapa. Oke, sekarang kita lanjut ke indeks piutang. Indeks piutang ini indeks E. Nah, tapi kita isi indeks ini mulai dari ini dulu, indeks EE. Indeks EE ini adalah schedule untuk daftar konfirmasi piutang. Jadi di sini daftar konfirmasi ini ada di halaman 25 ya. Nah, di sini ada nama-nama pelanggan, ada 16 PT, kemudian ada jumlah saldo piutang per masing-masing klien. Kemudian di sini ada tabel hasil konfirmasi 1 dan hasil konfirmasi 2. Nah, berarti auditor sudah membuat dan mengirimkan surat konfirmasi piutang itu 2 kali ya. Yang pertama tanggal 14 Januari 2019, konfirmasi kedua dikirimkan ke perusahaan-perusahaan ini di tanggal 1 Februari 2019. Nah, ini ada kolom perbedaan 1 dan perbedaan 2. Jadi kalau misalnya hasil konfirmasi 1 ada yang berbeda, bedanya berapa? Masukkan di sini. Jika baru dibalas di konfirmasi kedua, jika ada perbedaan saldo, masukkan di kolom ini. Tuh, ya. Nah, sekarang saya kasih contoh dulu. 2 contoh ya, PT Krakatau. Kamu lihat di keterangannya, kamu lihat di buku 1 halaman 56 ya. Halaman 56. Di situ ada poin 1 sampai dengan poin 16. Halaman 56 sampai halaman 57. Halaman 56, poin 1, PT Krakatau tidak menjawab konfirmasi 1 dan konfirmasi 2 juga tidak dibalas. Nah, kalau tidak dibalas, itu kita pakai kodenya adalah NR not reply. Untuk kode-kode ini, kamu lihat di buku 1 halaman 11. Jadi untuk jawaban hasil konfirmasi, kode-kodenya kamu lihat di buku 1 halaman 11. Karena PT Krakatau tidak menjawab konfirmasi pertama, masukkan di sini not reply atau NR di kolom hasil konfirmasi 1. Kemudian konfirmasi kedua juga tidak dibalas, berarti masukkan NR di kolom hasil konfirmasi kedua. Oke, lanjut ke PT Merdeka. Lihat lagi di buku 1 halaman 56. PT Merdeka menjawab pada tanggal 21 Januari 2019 sebesar 93.960.000. Selisih karena giro yang diterima perusahaan sebagai pelunasan piutang itu jatuh temponya tanggal 3 Januari 2019 telah dianggap lunas oleh PT Merdeka sebesar 10 juta. Nah, di sini kan saldo piutangnya 103.960. Tapi menurut PT Merdeka, utang mereka tuh hanya 93.960. 10 jutanya tuh sudah dibayar gitu ya. Nah, berarti kan saldonya berbeda. Kamu isi dengan kode RD atau reporting difference. Saldonya berbeda, difference ya berbeda. Kemudian bedanya berapa? 10 juta kan? Masukkan di sini di perbedaan hasil konfirmasi pertama. Nah, tadi 10 juta itu dia jatuh temponya di tahun 2019, di tanggal 3 Januari 2019. Berarti masukkan di kolom ini. Penerimaan setelah tanggal keuangan. Artinya penerimaan setelah di 31 Desember 2018. Masukkan di kolom ini. Gitu ya. Nah, jika ada perbedaan seperti ini, kamu juga harus periksa surat jawaban konfirmasinya. Itu ada di buku 2 halaman 27
sampai dengan halaman 36. Di situ ada jawaban hasil konfirmasi. Kemudian kamu cocokkan juga, kamu periksa juga dokumen bukti bank masuk, dan kamu periksa juga buku besar piutang. Itu jadi banyak stepnya yang harus kamu periksa untuk mengisi kolom ini. Ya, saya ulangi lagi, kamu harus periksa ke surat jawaban konfirmasi, ada di buku 2. Kemudian periksa juga dokumen bukti bank masuk dan buku besar piutang yang ada di buku 1. Nah, jika menurut kamu perlu ada dibuat jurnal penyesuaian, nah kamu ajukan jurnal penyesuaiannya ya. Nah, kita lanjut ke indeks EE1 dan indeks EE2. Indeks EE1 ini merujuk dari hasil konfirmasi yang pertama. Jadi ini adalah ringkasan hasil dari konfirmasi positif piutang usaha. Kamu bisa lihat di sini. Pengiriman pertama tanggal 14 Januari 2019 ya. Ini ada di halaman 26. Jadi kamu isi jumlah konfirmasi, saldo menurut konfirmasinya berapa, kemudian kalau ada selisih, terus konfirmasi yang tidak kembali berapa, total yang dikirim berapa, total piutang usaha berapa gitu ya. Kemudian indeks E2 sama, ini adalah ringkasan hasil konfirmasi positif piutang usaha tapi untuk pengiriman yang kedua di 1 Februari 2019. Berarti kamu merujuknya ke sini, ke kolom indeks EE di kolom hasil konfirmasi 2 dan perbedaan 2 itu. Nah, tadi jika ada perbedaan, selisih, dan menurut kamu perlu diajukan jurnal penyesuaian, kamu buat jurnalnya di indeks E1. Indeks E1 ini schedule piutang. Jadi di sini ada nama-nama PT-nya, saldonya. Nah, buat jurnal penyesuaiannya di catatan pemeriksaan. Kemudian masukkan saldonya di kolom pare. Kemudian saldo akhirnya berapa kamu hitung ya. Nah, di sini kan saldo keseluruhan piutangnya 11.990 juta sekian-sekian. Nah, ini merujuk ke sini. Indeks utamanya ya, piutang usaha 11.990 ya kan. Kalau ini rinciannya, indeks S1 ini rinciannya. Nah, berarti untuk isi ini kamu tinggal ambil aja dari sini. Jadi kamu jumlahkan jika memang ada jurnal penyesuaian. Totalkan bagian debit, di link ke sini. Di link aja. Ya, kamu total yang di bagian debit, totalnya berapa, di link ke sini. Kemudian untuk yang bagian kredit, kamu linkkan dari total yang bagian kredit. Tuh, saldo akhirnya berapa piutangnya. Gitu ya. Jangan lupa dibuat oleh siapa, diperiksa oleh siapa, tanggalnya tanggal berapa. Oke, sekian penjelasan untuk modul 2. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.